saya akan mereview skripsi yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Sedaerah Binaan 3 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Nama penelitinya yaitu Emma Putri Ristiani, asal perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang. Tahun terbit skripsi ini pada tahun 2015. Variabel penelitian dalam skripsi ini yaitu keterlibatan orang tua dalam belajar adalah variabel independen dan prestasi belajar siswa adalah variabel dependen. Di sini kita akan membahas mengenai bab pertama, pendahuluan, bab kedua, kajian pustaka atau landasan teori, dan bab ketiga yaitu manfaat penelitian. Baik, di sini saya akan mereview pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan di sini terdapat uraian singkat permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Ini dia uraian singkatnya. Uraian singkat permasalahan di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sebagian orang tua masih belum maksimal dalam keterlibatan belajar anaknya. Yang kedua, sebagian orang tua di sini masih belum memberikan motivasi atau perhatian yang cukup terhadap perkembangan anaknya terutama di dalam hal pendidikan. Yang ketiga, sebagian orang tua di sini juga dalam mendidik anaknya belum sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang keempat, sebagian orang tua ini masih kurang dalam mendampingi dan membantu kegiatan belajar anaknya. Kemudian adalah uraian alasan penelitian. Nah, ini dia uraian alasan penelitian dari skripsi yang saya review. Uraian alasan penelitian. Yang paling mendasari penelitian ini yaitu mengetahui pentingnya keterlibatan orang tua dalam prestasi belajar siswa. Kemudian, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan positif dan signifikan antara keterlibatan orang tua di dalam prestasi belajar siswa, sekaligus untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlibatan orang tua di dalam prestasi belajar siswa. Oke, selanjutnya yaitu data prapeneliti. Nah, ini dia screenshot data prapeneliti dari skripsi yang saya review. Baik, berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini dia tabel rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah atau pertanyaan di dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan. Kemudian tujuan penelitian di dalam skripsi ini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Komentar saya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian ini sudah sesuai karena rumusan masalah tersebut sudah sejalan atau sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Oke, kita lanjut pada manfaat penelitian. Nah, ini dia tabel dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian di sini ada 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritisnya di sini, penelitian ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran tentang pengaruh keterlibatan orang tua dalam belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Sedabin 3 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Yang kedua, menambah referensi bahan kajian penelitian lainnya di bidang psikologi pendidikan. Kemudian manfaat praktisnya di sini bermanfaat bagi orang tua siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi si peneliti sendiri. Jadi, komentar saya mengenai manfaat penelitian ini sudah benar atau sudah sesuai dan sejalan juga dengan masing-masing pihak, baik itu bagi orang tua, bagi guru, bagi sekolah, bahkan bagi si peneliti sendiri ini sudah sesuai semua dengan manfaatnya masing-masing, baik itu dari pihak yang berkaitan.
Baiklah, kita lanjut pada review bab 2 kajian pustaka atau landasan teori. Nah, di dalam landasan teori atau kajian pustaka di sini ada teori yang dikaji. Nah, ini dia tabel dari teori yang dikaji. Oke, komentar saya mengenai landasan teori atau kajian pustaka di dalam penelitian ini sudah sesuai dan benar. Karena di dalam teori atau pembahasan ini telah memuat teori tentang keterlibatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Di situ sudah lengkap dijelaskan dari pengertian sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Namun, hanya saja menurut saya mengenai pengaruh keterlibatan orang tua dalam belajar, di situ peneliti tidak mencantumkan dari mana sumber peneliti mendapatkan informasi tersebut. Jadi seharusnya sebelum membahas teori tersebut, peneliti harus jelas mengutip dan mencantumkan sumbernya agar lebih terpercaya dalam menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Ini dia lampiran dari kajian penelitian terdahulu. Komentar saya mengenai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tadi sudah sesuai atau relevan dengan penelitian ini. Kesamaan yang dimiliki dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai keterlibatan orang tua dalam belajar. Namun, perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan hanya seperti tempat penelitiannya, subjek penelitiannya, dan pada sebagian penelitian di atas berbeda dengan variabel terikatnya saja dengan penelitian ini. Oke, kita lanjut sekarang yaitu kerangka berpikir. Nah, ini dia screenshot kerangka berpikir dari skripsi yang saya review. Jadi, komentar saya mengenai kerangka berpikir di dalam penelitian ini sudah tepat, sudah sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Keterlibatan orang tua dalam belajar dan prestasi belajar siswa ini sangat sesuai atau menarik dijadikan teori di dalam penelitian. Karena agar kita bisa tahu apakah keterlibatan orang tua ini bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Baiklah, selanjutnya kita akan mereview pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di dalam skripsi yang saya review adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian survei. Nah, berikut saya tampilkan screenshot jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oke, selanjutnya yaitu setting penelitian. Di dalam setting penelitian di sini yaitu tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya dilakukan di SD Negeri Sebinaan 3, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Waktunya pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada tanggal 14 sampai 17 April 2015. Kemudian, populasi dan sampel. Ini dia, saya akan melampirkan populasi dan sampel di dalam skripsi yang saya review. Populasi penelitian di dalam skripsi yang saya review ini adalah siswa kelas 5 tahun ajaran 2014-2015 di SD Negeri Sedabin 3, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Jadi total populasi di dalam penelitian ini yaitu 345 siswa yang berasal dari 10 sekolah. Kemudian sampel penelitian ini atau jumlah banyaknya sampel yaitu dengan total 177 siswa. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik probability, sampel bertipe, proportionate, stratified, random sampel. Baik, selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, ini dia, saya akan menampilkan tabel teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, sekarang
masuk ke validitas dan reliabilitas. Di dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen di dalam skripsi ini menggunakan uji validitas angket dan reliabilitas angket. Nah, ini dia, saya akan melampirkan uji validitas dan reliabilitas di dalam skripsi yang saya. Di dalam uji validasi angket menggunakan instrumen lembar angket semi tertutup dengan koefisien korelasi atau indeks 0,316. Alat uji yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan program SPSS. Maka butir instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Sedangkan pada uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach-Alpha dengan alat uji atau bantuan program SPSS dan uji reliabilitas angket dalam penelitian ini sebesar 0,936. Dapat diketahui bahwa data hasil uji coba angket pada penelitian ini dinyatakan lolos uji reliabilitas karena dapat dibuktikan dengan 0,936 lebih besar dari 0,6. Jadi, komentar saya mengenai uji validitas dan reliabilitas instrumen ini sudah sesuai dengan instrumen yang diuji, yaitu lampiran angket. Karena di dalam penelitian ini sudah ada uji validitas dan reliabilitas yang keduanya telah valid dan reliable. Jadi, data tersebut ini sudah bisa dipercaya dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian di dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis statistis deskriptif, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir atau pengujian hipotesis. Nah, ini dia, saya akan melampirkan teknik analisis data dari skripsi yang saya review. Baik, itu tadi review skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.